Assalamualaikum semuanya. Sebelum memulai video ini, aku mau ingetin lagi nih, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi tetap patuhi protokol kesehatan ya, dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sehat-sehat semuanya. Oke, lanjut ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Triwahyuni, mahasiswi dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 4A IAIN Bengkulu. Saya akan mempresentasikan materi mengenai asal-usul komunikasi massa. Ada beberapa era yang dapat dijadikan dasar pijakan untuk melihat sejarah perkembangan komunikasi massa. Menurut Melvin De Fleur dan Sandra J. Ball-Rockach dalam bukunya Theories of Mass Communication 1989, ada 5 revolusi massa. Pertama, zaman penggunaan tanda dan isyarat sebagai alat komunikasi atau the age of sign and signal. Kedua, zaman digunakannya percakapan dan bahasa sebagai alat komunikasi atau the age of speech and language. Ketiga, zaman digunakannya tulisan sebagai alat komunikasi atau the age of writing. Keempat, zaman digunakannya media cetak sebagai alat komunikasi atau the age of print. Dan 5, zaman digunakannya media massa sebagai alat komunikasi atau the age of mass communication. Pertama, zaman tanda dan isyarat. Era ini merupakan yang paling awal dalam sejarah perkembangan manusia dan muncul jauh sebelum nenek moyang manusia dapat berjalan tegak. Dalam berkomunikasi, peran insting sangatlah penting. Itu semua terjadi karena kemampuan kapasitas otak manusia masih sangat terbatas. Perkembangan otak mereka juga sangat lamban. Era ini berjalan dalam ribuan tahun sebelum digunakannya gerak isyarat, bunyi-bunyian, dan tanda jenis lain dalam proses komunikasi. Pada era ini, peran indera pendengaran sangat penting dalam melakukan proses komunikasi. Misalnya geraman, dengkuran, dan jeritan yang semua itu sangat tergantung pada keadaan fisiknya. Perkembangan penting komunikasi dalam era ini adalah digunakannya bahasa, tanda, dan isyarat sebagai alat komunikasi. Kedua, zaman era lisan. Era ini berjalan kira-kira 300.000 tahun sampai 200.000 tahun sebelum Masehi. Kemampuan untuk berbicara berbahasa secara terbata-bata dalam kelompok masyarakat tertentu. Manusia era ini disebut dengan Homo sapiens. Kemampuan berbicara dalam sistem bahasa baru terjadi sekitar 900.000 tahun sampai 400.000 tahun sebelum Masehi. Sementara itu, bahasa secara lengkap mulai digunakan kira-kira 35.000 tahun sebelum Masehi. Yang ketiga, zaman tulisan. Era ini muncul sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Mereka tetap menggunakan bahasa lisan, tetapi tetap didukung pula oleh bahasa tulis. Era ini berlangsung lebih pendek dari era sebelumnya. Sejarah tulisan sendiri merupakan salah satu daripada proses bergantian dari gambar piktografi ke sistem fonetis. Dari penggunaan gambar ke penggunaan surat sederhana untuk menyatakan maksud yang lebih spesifik. Era ini juga disebut proses awal usaha manusia dalam usaha merekam informasi dengan melukis gagasannya. Keempat, zaman cetak. Proses pembuatan cetakan dengan memakai sebuah tanda pada tanah liat merupakan yang tertua dalam proses cetak mencetak. Kemudian proses itu dilanjutkan dengan mencetak di dalam blok kayu lunak. Kemudian menggunakan tinta atau mencetak ke dalam kertas. Orang-orang Cina telah melakukan proses mencetak pada tahun 800 Masehi. Satu penemuan penting yang dilakukan orang Cina adalah mereka telah berhasil mencetak buku pertama yang berjudul Diamond Sutra. Yang kelima, zaman komunikasi massa. Dengan kemunculan media cetak, langkah aktivitas komunikasi mulai menanjak cepat. Pada permulaan abad ke-20, masyarakat barat melakukan percobaan untuk mengembangkan teknik komunikasi yang paling luas. Pada tahun 1920-an, dengan pengembangan radio rumah tangga dan pada tahun 1940-an dengan dimulainya televisi.
Pada awal tahun 1950-an, radio telah mengalami titik jenuh pada keluarga Amerika. Pada tahun 1960-an, TV juga mengalami titik jenuh. Abad komunikasi massa dipaksa berkembang lebih cepat lagi dengan munculnya internet sebagai bagian dari media massa. Internet kemudian diintegrasikan dengan media massa lain seperti televisi, radio, dan media cetak. Bahkan media massa selain internet itu pada akhirnya membutuhkan internet sebagai alat penyebaran informasi. Demikianlah, terima kasih. Semoga menambah pengetahuan tentang komunikasi massa. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.